Pemirsa, kembali lagi di Resep Ilahi masih bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Ini semakin seru gitu ya perbincangan kita dan juga diskusinya karena memang penyakit infeksi ini menjadi satu penyakit yang sangat serius yang harus kemudian diatasi, segera dieliminasi dengan sesegera mungkin gitu ya. Dan saya jadi harus tahu nih, kita semua harus tahu bersama begitu bagaimana kemudian proses dari pengobatan penyakit-penyakit infeksius ini. Wah, itu agak ilmiah ya Irma. Baik. Ya. Jadi sistem pengobatan itu harus berbasis bukti kebenaran. Baik. Ya, jadi sistem yang lahir setelah diteliti, ya, dikaji yang benar-benarnya, diakui secara universal bahwa sistem itu dapat menyembuhkan. Okay. Nah, itu dia. Nah, pengobatan terhadap infeksi tentu ya prinsip umum sama. Tapi nanti ada beberapa hal yang khusus tentu berbeda, tergantung mikroorganismenya. Okay. Nah, apa prinsip dasar dalam pengobatan terhadap penyakit infeksi? Ya, yang pertama adalah ya diketahui dulu penyakitnya dengan penyebab infeksinya apa. Baik. Jadi mikrobanya harus diketahui. Nah, itu yang ideal ya. Yang kedua harus diketahui kerusakan organ yang sudah terjadi atau fungsi yang sudah terganggu. Itu harus diketahui itu. Nah, yang dokter yang mengetahui sebenarnya. Nah, untuk mengetahui itu namanya program diagnosis. Nah, itu yang diagnosis tadi. Jadi harus diketahui, baru ada langkah-langkah dibuat bagaimana kita mengobatinya yang benar. Nah, bagaimana prinsip pengobatan itu juga komprehensif itu. Suatu program yang menyatu. Kalau salah Irma pernah nyebut ya, dia atur kebutuhan hidup manusia itu dipenuhi semuanya. Ya, orang sakit kita obati, misalkan sakit infeksi, kita beri obati, tetap diperhatikan gizinya yang baik, ya, tempat istirahatnya yang kondusif, ya, cairan yang cukup, oksigen yang cukup, kan begitu ya? Betul. Nah, itu dia, itu tetap ada. Nah, obat definitif, artinya obat yang sebenarnya bunuh mikroorganisme itu. Caranya gimana? Itu kan macam-macam tadi ada yang di dalam sel dan lain sebagainya. Nah, membunuh itu adalah obat-obat anti terhadap mikroba tadi. Ya. Kalau penyebabnya bakterial, nah antimikrobanya adalah suatu antibiotik. Kalau virus, viral itu penyebabnya adalah pembunuhnya adalah antiviral. Nah, sama. Kalau protozoa juga antiprotozoa, jamur anti jamur. Nah, obat itu telah ada dan telah diteliti oleh para ahli dan sudah beredar sebenarnya. Okay. Tapi yang serius ada Irma, ada mikroorganisme penyebab infeksi itu belum ada antinya. Oh, apakah ini untuk penyakit-penyakit baru? Yang terbanyak. Yang terbanyak. Ya. Okay. Atau udah ada tapi tidak efektif. Oh iya. Contohnya yang tadi. Irma tadi tanya tuberkulosis ya. Itu juga belum ya, ada. Tuberkulosis sudah ada obatnya, tapi paketnya banyak, bisa 3 atau 4 macam. Anti tuberkulosis itu dikonsumsi oleh seseorang yang sakit, jangka waktunya lama. Rata-rata 6 bulan malah lebih. Itu pun belum tentu sembuh. Karena banyak faktor. Ya. Nah, itulah kesulitan pengobatan. HIV misalkan. Juga kata para ahli sudah ada anti HIV-nya. Tapi kenyataan kalau kita mengobati pasien susah sembuhnya. Ya. Yang kemarin COVID-19 sampai sekarang boleh disebut belum ada antivirusnya, belum ada. Demam dengue belum ada antivirusnya. Nah, itulah kesulitan-kesulitan ya yang diberi peluang oleh Allah yang Maha Kuasa. Ayo manusia, berpikirlah kamu, ciptakanlah ya untuk mengatasi musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kamu ya dalam kehidupan di dunia itu. Menjadi ladang amal sebenarnya ya. Ciptakanlah ini yang kita tunggu. Seperti demam dengue itu sejak tahun 70-an sudah mewabah sampai sekarang kita bingung. Obat yang ada itu namanya obat yang bersifat suportif, artinya gangguan fisiologis diobati, gangguan kinerja organ diobati, ya, supaya organ jangan rusak.
yang virus dibunuh oleh daya tahan tubuh manusia sendiri. Nah, ini mungkin nanti kalau ada waktu kita ngomong juga ini, Irma. Manusia ciptaan Allah ini sudah punya satu sistem pertahanan tubuh yang canggih. Nah, itu dia. Orang yang ribut-ribut sekarang imunisasi, vaksinasi itu sebenarnya proses pembentukan pertahanan tubuh atau sistem imunitas oleh sistem pertahanan tubuh manusia yang sunatullah. Nah, mudah-mudahan ya bisa. Mudah-mudahan bisa. Tapi kemudian gini deh dokter, daripada kita harus mengikuti serangkaian begitu ya, proses pengobatan yang cukup panjang, yang tentunya tetap semuanya merupakan takdir ilahi begitu ya. Namun kita tentu punya kewajiban untuk mencegah. Nah, bagaimana untuk agar kita tidak sampai terkena penyakit-penyakit infeksius? Pencegahannya modelnya seperti apa nih dokter? Kan ada ungkapan, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Betul. Kalau mencegah berhasil, manusia selamat, biaya tidak keluar, perasaan tidak gundah gulana. Nah, tetap berbahagia kata Irma kan. Itu moto hidup aku. Tujuan hidup itu harus berbahagia. Berbahagia itu ada ciri khasnya. Seperti apa dokter? Banyak senyum, sering ketawa. Iya, itu. Makannya enak, tidurnya nyenyak. Nah, itu dia. Itu orang berbahagia. Alhamdulillah ya Allah. Nah, pemirsa coba lihat sehari ini sudah tertawa belum? Hari ini sudah tersenyum belum gitu ya. Baik, dokter, bagaimana tadi pencegahannya? Ada beberapa prinsip yang harus dipahami ya untuk mencegah suatu penyakit infeksi menular. Ya, memang kita secara bersama mengetahui dulu penyakit infeksi yang menular itu apa. Nah, yang kedua penyakit apa yang ditimbulkannya. Nah, yang ketiga bagaimana sistem penularannya. Nah, baru kita rangkai sistem kehidupan yang bisa mencegah dia. Nah, kita contoh apa? Tuberkulosis kali ya. Boleh. Nah, tuberkulosis mencegahnya adalah ya memang budaya hidup dulu. Nah, manusianya ada dua pintu terbuka. Ya. Satu namanya rongga hidung, yang kedua rongga mulut. Itu pintu terbuka itu. Nah, pintu yang dimasuki basil atau bakteri tuberkulosis adalah hidung. Hidung. Ya, nah cara mencegahnya yaitu tadi, ya, jangan dirusak hidung itu. Nah, bulu hidung jangan dicabut, jangan diberi nikotin, kan demikian. Ya, jangan. Kedua perbaiki gizi, gizi halalan thayyiban. Ya, terus kalau bayi imunisasi. Nah, jangan kontak langsung dengan si penderita. Nah, itu usaha-usaha pencegahan untuk tuberkulosis. Nah, tergantung mikroorganismenya, Irma. Nah, disitulah kita akan bisa melakukan pencegahan. Jadi paling penting adalah bagaimana penyakit infeksius ini kemudian tidak menular kepada banyak orang adalah kita harus menghindari kontak begitu ya, sebanyak mungkin. Kalau menularnya melalui kontak langsung atau melalui udara. Ya, betul. Tapi yang jelas sekalipun kita tahu bahwa memang ini ada bakteri, jangan khawatir karena Allah sebenarnya sudah menciptakan seluruh tubuh ini dengan pertahanan tubuh yang luar biasa. Ada. Obat itu hanya membantu sistem pertahanan tubuh. Itu harus dipahami oleh umat muslim. Betul sekali. Ini pengobatan muslim ini resep ilahinya adalah bagaimana kita jangan pernah berhenti berdoa sekalipun kita sudah berusaha pergi ke dokter ya. Baik. Nah, Dokter Sukiman terima kasih sudah membahas terkait dengan tema ini, seru sekali. Semoga bisa bermanfaat juga untuk seluruh pemirsa dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan program ini dan tentunya saksikan terus program-program selanjutnya di televisi Muhammadiyah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Irma Septiana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.